Kitab Tanbihul Muqtarrin, ya, kitab yang ditulis oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ya, ini berisi tentang nasihat-nasihat daripada orang-orang yang ahli hikmah, ya. Kita langsung saja, ya, mulai. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kasratu tafwidihim ila Allah ta'ala fi amri anfusihim wa auladihim wa ashabihim, ya. Ya, daripada sebagian akhlak-akhlaknya para orang-orang ahli hikmah terdahulu, ya, para ulama terdahulu, yaitu kasratu tafwidihim ila Allah ta'ala. Mereka banyak menyerahkan urusan pada Allah Ta'ala fi amri anfusihim, baik di dalam urusan diri mereka, wa auladihim, dan baik urusan anak-anak mereka, wa ashabihim, baik urusan, ya, urusan keluarga, sahabat-sahabat mereka. Dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda, man aslaha bainahu wa bainallah aslahallah bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dia kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia kepada manusia. Jadi urusannya hubungan kita pada Allah dulu, bukan hubungan kita kepada manusia. Ketika kita memperbaiki hubungan kita pada Allah, maka hubungan manusia itu akan Allah perbaiki, ya. Ya, diceritakan itu dalam surat, ya, juz akhir itu. Fattakhadha fir'aun fakhtafa fir'aun qaumahu fata'u innahum kanu qauman fasiqin, ya. Fastakhaffa fir'aun qaumahu fata'u innahum kanu qauman fasiqin. Jadi Fir'aun itu menakut-nakuti kaumnya, ya, fa'ata'u, kemudian kaumnya pun taat pada Fir'aun, ya, kaumnya taat pada Fir'aun. Kenapa? Innahum, karena sesungguhnya kaumnya itu kanu adalah mereka. Itu pakai fi'il madhi. Fi'il madhi menunjukkan memang keadaannya mereka, ya, dari dulu. Kanu, keadaannya mereka dari dulu qauman fasiqin, kaum yang fasik. Jadi mereka fasik. Kemudian Allah pilihkan pemimpin yang namanya Fir'aun. Kemudian Fir'aun menakut-nakuti mereka. Kemudian mereka taat. Pada dasarnya mereka sudah fasik duluan. Jadi kadang-kadang kita mikir, kita nyalahin pemimpin. Ya, salahin kita dulu, ya, keadaan kita dulu, ya. Kita udah benar belum, baik belum, ya. Karena kita belum baik, maka Allah pilihkan pemimpin yang enggak baik. Itu udah jadi apa istilahnya, hukum sebab musabab, ya. Maka akhlak-akhlaknya para orang-orang ulama terdahulu apa? Mereka menyerahkan urusan itu pada Allah, ya. Urusan baik untuk urusan dia, baik untuk urusan anak-anaknya, ya. Ada kiai punya anak susah diatur, ya. Serahkan pada Allah, ya. Serahkan pada Allah. Kisahnya siapa? Nabi Musa dalam surat Al-Qasas itu ceritanya. Wa auhayna ila ummi Musa an radhi'i, ya. Wa auhayna, dan kami ilhamkan kepada ibu Nabi Musa, ya, an ardi'i, agar ibunya Nabi Musa ini menyusui daripada Nabi Musa. Baru lahir disuruh perintah untuk disusui. Ini sesuai dengan akal. Kemudian perintah yang kedua, fa idza khifti alaihi falqihi fil yam. Apabila engkau khawatir keselamatan Nabi Musa, falqihi fil yam, maka lemparkan ke sungai, ya. Perintah yang kedua tidak masuk di akal. Khawatir karena ini Firaun nih begitu bengisnya, udah mulai itu membunuh-bunuhi anak-anak bayi Bani Israel yang lahir laki-laki. Maka kata Allah, fa idza khifti alaihi falqihi fil yam. Apabila khawatir tentang keselamatan anakmu Nabi Musa, buang saja, ya, hanyutkan saja dia ke sungai. Apa kata Allah? Janji Allah, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami akan kembalikan Musa kepadamu, wa ja'iluhu minal mursalin, dan akan kami jadikan sebagai bagian daripada para rasul. Jadi bukan hanya balik dengan keadaan selamat, tapi Allah akan jadikan dia rasul. Ada anak, ya, nakal, ya, susah orang tuanya, serahkan pada Allah, ya. Buang dia ke pondok. Buang ke pondok. Apa yang terjadi? Inna radduhu ilaiki. Kata Allah, kami akan kembalikan dia dari pondok dalam keadaan selamat. Wa ja'iluhu minal
kiai ya. Dan akan kami jadikan dia jadi kiai katanya. Di pondok buang-buang nanti balik selamat dia. Ya, karena serahkan pada Allah ya. Akhirnya Nabi Musa diserahkan pada Allah ya, dibuang ya ke sungai, dihanyutkan ke sungai, dipelihara oleh Firaun. Akhirnya Nabi Musa nangis, nggak bisa diam-diam ya, minta disusuin sama siapa aja nggak bisa, disusuin sama siapa aja nggak bisa. Akhirnya ya ada seorang perempuan ngasih kunjuk ya, padahal itu kakaknya Nabi Musa. Ada nih satu keluarga, dia bisa ya, baru banget lahiran, bisa nyusuin. Ya semoga aja nanti cocok susunya, cocok ya. Akhirnya ya kata Firaun, cepat ini anaknya susah ini, disusuin sama siapa aja nggak ada yang cocok ini. Begitu dikembalikan kepada ibu Nabi Musa, alhamdulillah ini anak saya ini disusuin. Nah akhirnya Nabi Musa disusuin sama ibunya lagi, balik lagi dia. Kemudian apa? Kemudian ibu Nabi Musa digaji sama Firaun ya, yang nyusuin ibunya sendiri dapat gaji lagi. Ya ini kalau Allah punya cara ya. Udah gede jadi apa? Jadi mursalin. Ini kenapa? Kasratu tafwidihim, karena mereka menyerahkan urusan pada Allah Subhanahu wa taala. Fala yakunu, maka tidak ada muawwiluhum ya, bergantungnya mereka fi amri hidayatihim, dalam urusan memberi petunjuk pada semuanya, pada diri, pada apa keluarganya, pada temannya, pokoknya hidayah itu illa alaihi azza wajal, kecuali diserahkan pada Allah. Dia hanya bertugas untuk menyampaikan saja, urusan hidayahnya urusan Allah, karena Allah berfirman innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya Allah ini ya, sungguhnya kamu tidak akan mampu memberikan hidayah pada siapa yang engkau cintai, dan Allah lah ya yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki ya. Wala yatlubuna syai'an qattu bi anfusihim wa hum ghaibuna minal istinadi ila Allah taala, dan mereka tidak menuntut mencari sesuatu apapun bi anfusihim untuk diri mereka, wahum sedangkan keadaan mereka ghaibuna, ghaib ya, hilang, anil istinadi daripada bersandar ila Allah taala. Mereka tidak mungkin, tidak ada menyandarkan apapun, mau beli apapun nyandarin pada Allah. Misalnya mau beli motor, sandarin pada Allah, ya Allah ini bagus enggak? Di hatinya kalau ada kerentak, beli, kalau kayak yang enggak enak nih jangan. Mau bisnis apapun juga sama. Dia semua apapun yang dilakukan selalu al-istinad ya, bersandar pada Allah. Waqad kana waladi, ya ini Imam Asy'ari menceritakan tentang dia punya anak. Anaknya kalau orang kita sekarang bader disuruh ngapain susah. Waqad kana waladi, dan adalah waqad kana, dan sungguh ada waladi, anak saya. Siapa anaknya? Abdurrahman, yang namanya Abdurrahman ya, anaknya bernama Abdurrahman. Laisat, tidaklah lahu bagi anak saya yang namanya Abdurrahman da'iyatun ila thalabil ilm, tidak ada dorongan, tidak ada motivasi pengen belajar ilmu. Disuruh apa aja susah ya, padahal ini diceritakan Imam Abdullah Asy'arani umur 8 tahun sudah hafal Quran 30 juz ya, umur 8 tahun 30 juz sudah hafal. Kemudian dia terus hafal kitab ya, hafal kitab yang gede-gede dia hafal ya, kitab-kitab ya, susah lah kalau disebutin ya. Dari kecil tuh udah hafal Alfiyah Ibnu Malik ya, kitab nahwu, kemudian Minhajnya Imam Nawawi dia hafal ya. Tapi dia punya anak, nggak ada dorongan, nggak ada motivasi. Ini bagaimana ini? Wa kuntu, dan adalah saya fi hasrin azimin, dalam urusan ya azimin yang agung, yang besar, apa istilahnya, dalam kesumpekan, dalam kesusahan azim yang besar, min jihatihi, daripada arah anak saya ini nggak bisa diatur nih bagaimana. Fa alhamani al-haqqu subhanahu an ufawwid amri ilaih ya. Fa alhamani, maka memberikan ilham kepada saya siapa? Al-haqqu subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu, Allah zat yang maha hak subhanahu wa ta'ala memberikan ilham pada saya. Apa ilhamnya? An ufawwid amrihi ilaih, untuk menyerahkan urusannya anak saya ilaihi, kepada Allah. Udah, pokoknya urusannya udah saya serahkan pada Allah, amrullah ya. Jadi saya punya teman sakit-sakitan mulu, pusing orang tuanya dari masih bayi ya, pokoknya lahir sakit-sakitan. Akhirnya udah dia bilang, udah sekarang saya ganti namanya amrullah ya, urusan Allah dah dia, urusan Allah. Benar, begitu dibilang ini urusan Allah, mau mati dah anak saya, mau hidup hidup sampai sekarang, saya gede sekarang ya, sampai udah bangkotan orang bilangnya. Itu karena apa? Amrullah
urusannya sama Allah aja dah. Kalau saya udah begini, udah masuk inkubator, udah masuk apa segala macam, sakit-sakitan mulu, ininya begini, ininya begitu, ya. Wa ufawwidu amru ilallah, dan saya serahkan pada Allah. Fa fa'altu, maka aku pun melakukan ya penyerahan anak saya pada Allah. Jadi saya mah udah usaha ya, udah bagaimana cara biar anak saya ini mau ngaji yang benar ya, mau sholat yang benar. Pokoknya semuanya saya udah bermacam cara lah sesuai dengan kemampuan saya ya. Fa asbaha min tilkal lailati yutali'u fil ilmi bi nafsihi min ghairi amri lahu bidzalik. Maka tiba-tiba setelah malam itu saya serahkan urusannya pada Allah, fa asbaha, pagi-pagi hari, min tilkal lailati, mulai dari malam itu, yutali'u, tiba-tiba anak saya mutalaah sendiri, ngaji sendiri, rajin fil ilmi, di dalam urusan amal, di urusan ilmu, binafsihi, dengan kemauannya sendiri, min ghairi amri, tanpa sedikit pun perintah saya lahu kepadanya, bidzalika, di dalam urusan itu. Wahasrat, dan hasil ingdahu, di sisi anak saya, halawatul ilmi, rasa manisnya terhadap ilmu, mintil kalailati, pada mulai malam itu. Dia senang sekali, semangat sekali ngaji, semangat sekali ibadah mulai saat itu ketika saya serahkan pada Allah. Wasara, dan jadilah fahmuhu, kepahaman anak saya, yurajjihu, menjadi tarjih, mengalahkan, mengungguli, ala fahmiman, terhadap kepahamannya orang, sabaqahu, yang telah mendahului dia, bil istighali, di dalam apa istilahnya, dalam menyibukkan diri dengan ilmu, bisinina, beberapa tahun. Jadi anak saya itu mengalahkan, ya cepat dia mengalahkan teman-temannya yang udah lama ngajinya. Ya, anak saya mengalahkannya ya. Fa'arahani Allahu ta'ala bitafwidi, maka Allah pun mengistirahatkan saya ya, mengistirahatkan tuh menjadikan saya itu enggak capek ya, bitafwidi. Kenapa? Sebab saya menyerahkan urusannya ilaihi, kepada dia, minat ta'abi, daripada rasa capek, rasa letih, alladhi, yang rasa letih tersebut, kuntu, ada saya, fihi, dalam keletihan. Fallah, dan semoga Allah yaj'aluhu, menjadikan anak saya, minal ulama'il amilin, ya, daripada termasuk ulama-ulama yang ahli amal, bima alimu, dengan apa-apa yang dia ketahui. Amin. Ini kata Imam Asy-Sya'rani ya. Ada seorang kiai ya, keluarganya kiai semua, keluarganya ya, bapaknya ya, ibunya hafal Quran semua, kakeknya, neneknya, bibinya, pamannya, semua hafal Quran ya. Sampai dia kerjaannya itu ya, setiap malam itu hirosah, gantian apa istilahnya, gantian jaga-jaga malam. Jadi gantian salatnya, nanti bapaknya, ibunya jam berapa, nanti bangunin lagi paman kakeknya, neneknya, begitu. Sekeluarganya udah teratur gitu. Emang betul-betul keluarga pilihan ya. Lah tiba-tiba ibunya heran, anaknya itu pas lagi ngaji minta minum. Ibu minta minum, lagi ngaji mutolaah minta minum. Wah, ibunya khawatir, jangan-jangan anak kita nih putus nih. Putus apa, Bu? Kata suaminya, putus keilmuannya, karena dia kok nggak menikmati ngajinya ya. Kalau lagi ngaji tiba-tiba dia sibuk minta minum, jangan-jangan putus nih, sampai begitunya ya. Akhirnya kata suaminya, enggak ya, kita tes dulu anak kita, kasih minyak ya, kasih minyak zaitun, kasih minyak ya, jangan kasih air. Akhirnya anaknya sambil mutolaah, sambil minum minyak zaitun sampai habis. Kata ibunya, alhamdulillah, berarti anak saya ini tawajuh dia ya. Buktinya saking dia tawajuhnya, enggak sadar kalau yang diminum minyak. Akhirnya jadi ulama besar. Akhirnya dia bikin buku Fadailul A'mal, penghafal hadis, Syekhul Hadis itu Syekh Zakaria ya, Syekh Maulana Zakaria. Memang semangat. Imam Muslim, diceritakan Imam Muslim itu suatu saat dia, Imam Muslim ya, Muslim bin Hajjaj, Imam Muslim rawi hadis ya, hadis riwayat Muslim ya, hadis riwayat Muslim. Imam Muslim itu ketika ditanya satu urusan tidak tahu, akhirnya dia mutolaah di rumah, mutolaah sambil megang satu karung kecil korma, sambil mutolaah sambil makan situ kormanya, sampai itu kormanya habis, nggak terasa, sampai akhirnya perutnya itu sakit betul. Kalau udah kelebihan kapasitas, kelebihan korma,
akhirnya meninggal karena kebanyakan makan korma. Ya, jelek bukan. Ini bukan jelek, ini menunjukkan saking dia nikmat dalam mutolaah itu nggak terasa itu satu karung kecil korma itu habis sampai meninggal. Jadi berarti tawajuhnya begitu. Sayyidina Ali lagi sholat, ya. Jadi ceritanya Sayyidina Ali dipanah. Kemudian dia minta, saking sakitnya itu panah menancap, kalau ditarik itu sakit, dia nggak kuat, saya nggak kuat. Tolong ya, nanti saya sholat dulu 2 rakaat. Ya, ketika lagi sholat tarik panahnya sekeras-kerasnya. Begitu Allahu Akbar, itu hilanglah kesadarannya, hatinya langsung kepada Allah, menyerahkan pada Allah, sehingga dia tidak anggota tubuhnya atau saraf-sarafnya itu jadi seakan-akan nggak terasa, dicabut sekeras-kerasnya, copot panahnya. Begitu dia salam ditanya, tadi udah dicabut belum? Kaget yang nyabut, wah, nggak terasa sama sekali, nggak terasa. Wah, ada yang bilang ini doib nih, masa bisa begitu? Lah, kalau Sayyidina Ali bisa begitu, ya itu wajar. Karena jangankan Sayyidina Ali, dalam kisah Surat Yusuf aja ada kisah, ya apa? Ketika Siti Zulaikha ya menyuruh Nabi Yusuf untuk keluar jalan melewati perempuan-perempuan pembesar kerajaan yang sedang mau makan buah-buahan, sedang mau istilahnya dikasih pisau masing-masing. Saking takjubnya dengan Nabi Yusuf sampai akhirnya tangannya teriris-iris. Dia katakan, "Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim." Ini bukan manusia ini pasti malaikat, ya. Ma hadza basyar, bukan manusia ini. In hadza illa malakun karim. Ini pasti malaikat ini. Akhirnya sambil ngatin Nabi melongo, saking nikmatnya melihat keindahan Nabi Yusuf sampai tangannya iris nggak terasa sakitnya. Begitu udah selesai pada kesakitan semua. Ternyata tangannya banyak yang luka-luka semua. Jadi orang menikmati melihat makhluknya Allah bisa begitu. Kalau orang yang sudah hatinya menikmati rasa munajat pada Allah, cintanya bagaimana? Ya lebih lagi. Jangan dibilang doib, ini doib. doib lah. Orang yang perempuan aja ngeliat Nabi Yusuf bisa nikmat, ya. Lah kita belum nikmat. Kalau kita belum nikmat, jangan samakan orang seperti kita. Jadi kalau orang kok nggak sama seperti kita, ya jangan kita sebagai takaran, jangan jadikan kita sebagai standar. Kalau saya nggak bisa, yang lain juga nggak bisa. Oh jangan. Jadi tidak semua orang seperti kita. Tidak semua orang seperti kita, itu patokannya. Tidak semua orang seperti kita. Ada orang-orang yang Allah pilih sehingga kenikmatan. Oh, Rasulullah itu lagi sholat, kedengeran di belakangnya ada anak lagi nangis, sehingga Rasulullah katakan, saya mempercepat sholat saya sehingga apa? Saya khawatir itu yang punya anak itu istilahnya grogi apa gimana lah, nggak enak sama yang lain. Jadi saya percepat sholatnya. Oh, Rasulullah lagi sholat, kok bisa tahu ada kedengeran, gak khusyuk dong. Ini Rasulullah ini kalau kita berbicara ilmu kewalian itu tingkatan tinggi. Ada orang namanya wali majzub. Wali majzub itu hilang kesadarannya. Ya, ketika dia hilang kesadarannya karena hatinya sedang tawajuh pada Allah, sedang menikmati rasa munajat pada Allah, sehingga hilang kesadarannya. Ini tingkatan biasa sebetulnya kalau untuk wali. Kalau tingkatan wali tingkat tinggi apa? Ketika hatinya kepada Allah, kesadarannya masih ada. Wah, itu susah. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan surat Al-Ahzab, "Ma ja'alallah li rajulin min qalbaini fi jawfi." Allah tidak menjadikan satu orang itu hatinya 2. Maksudnya ketika seorang itu tawajuh pada satu hal, maka dia akan hilang kesadaran pada hal yang lain. Orang lagi nonton TV dipanggil-panggil enggak denger deh. Ya karena saking menikmati nonton TV. Begitu juga. Tapi kalau memang Allah sudah pilih seseorang, dia bisa hatinya ke Allah, dia kesadarannya tidak hilang. Ini tingkatan yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau dikatakan kalah dong Rasulullah dengan Sayyidina Ali, bukan, justru ini menunjukkan kehebatan Rasulullah. Hati tetap ke Allah, tapi kesadarannya tidak berubah, ya. Rasulullah SAW habis Isra Mi'raj balik, ya, ketemu manusia biasa aja. Cerita, ya. Nabi Musa sehabis berdialog sama Allah, dia dengar suara manusia langsung muntah. Ya, enggak kuat. Saking buruknya itu suara manusia, muntah. Wah. Nabi Musa enggak kuat. Ya.
pengaruh ya. Ketika habis dialog sama Allah, pengaruhnya itu sampai nggak enak lagi dengar manusia. Akhirnya Nabi Musa harus mengasingkan diri ya. Ada yang mengatakan sampai 40 hari Nabi Musa nggak mau dengar orang ngomong, takut ya, karena apa? Muntah. Tapi Rasulullah habis Isra Mi'raj langsung ketemu. Saya semalam habis Isra Mi'raj, saya habis ketemu Allah, saya dapat perintah sholat, cerita biasa aja. Karena fisiknya Rasulullah fisik yang terbuat dari nur, ya, nurun ala nur. Dikatakan Rasulullah terbuat dari nur. Jadi enggak apa sih, enggak mempan, maksudnya kekuatan fisiknya beda. Bahkan dalam hadis Bukhari, kekuatan fisik Rasulullah pernah Rasulullah buktikan. Jadi ya semalaman itu dia Rasulullah ini dikasih kelupaan sama Allah. Ini giliran istri yang keberapa? Ya, istri keberapa tuh? Kalau istrinya kan ada 8 ya, 9 sama itu satu malam itu. Ya karena kan nggak boleh kalau salah giliran dosa ya. Ya karena adil ya, harus adil. Harusnya Rasulullah dalam satu malam itu menggilir seluruh istrinya. Itu dikatakan dalam hadis Bukhari, kekuatan Rasulullah itu kekuatan 30 orang normal. Ya, kekuatan 30 orang normal. Jadi kalau istri Rasulullah 8, justru Rasulullah itu menahan syahwatnya sebetulnya. Ya, ke situ-situ ya. Waqad kana waladi ya. Begitu. Jadi ini menunjukkan apa? Orang-orang terdahulu memang beda. Dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi dan juga dalam kitab Tibyan disebutkan, Imam Nawawi meriwayatkan beberapa kisah. Imam Nawawi ya meriwayatkan beberapa kisah bahwa sahabat seperti Sayyidina Utsman contohnya itu bisa menghatamkan Quran itu dalam 2 rakaat sholat. Ya kalau kita misalnya standarnya kita kalau 1 juz itu kira-kira standarnya tartil ya paling enggak setengah jam lah, 30 menit. Berarti kalau 30 juz itu paling enggak kita harus memakan waktu 15 jam. Kalau yang udah lancar itu, kalau yang belum lancar 1 juz bisa 1 jam, berarti 30 jam. Sayyidina Utsman itu bisa khatam malam cuman 2 rakaat ya. Bahkan Imam Nawawi ya dalam kitab Al-Azkar dikatakan, saya dapat riwayat bahwa ada orang yang bisa 1 hari itu 8 kali khatam Al-Qur'an. Wah, nggak mungkin, karena kita menyandarkan orang itu standarnya timbangannya kita. Dalam tasawuf itu ada namanya toy. Ya, toy itu Allah kasih lipat, ya lipat. Jadi waktunya sedikit, tapi itu udah bisa ngapain aja. Contohnya toy itu yang Rasul lakukan. Sampai di dalam tafsir At-Tabari disebutkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu Sayyidah Aisyah sampai berkata, dia ini ada riwayat dalam kitab tafsir At-Tabari. Sayyidah Aisyah termasuk yang tidak percaya kalau Rasulullah dengan fisiknya. Ya walaupun itu riwayatnya termasuk dhaif, yang paling kuat ya fisik dan ruh. Kata Sayyidah Aisyah, ma faqada Rasulullah firasyahu, tidak meninggalkan Rasulullah dalam Isra Mi'raj tempat tidurnya, alas tidurnya nggak ditinggalkan. Berarti apa? Rohnya. Tapi Ibnu Abbas mengatakan fisik dan roh. Dan ini yang kuat ya, secara logika pun pasti. Bagaimana logikanya? Kalau misalnya nih ada orang cerita, saya semalam mimpi terbang, pasti orang percaya kan? Ya semuanya pasti tidak ada yang mendustakan. Ketika Rasulullah menceritakan Isra Mi'raj kan langsung banyak yang mendustakan, termasuk Abu Jahal. Sampai Abu Jahal dia memprovokatori ke Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, kamu percaya nggak orang bisa terbang? Nggak percaya masa orang bisa terbang. Ini teman kamu tuh Muhammad itu bilang bahwa dia bisa terbang semalam, masa begitu? Iya. Oh kalau ada cerita yang lebih aneh dari situ keluarnya dari Muhammad, saya lebih pasti percaya saya. kata Abu Lahab, sialan banget ini, pengen biar gedek sama Nabi, malah kata Sayyidina Abu Bakar, kalau ada cerita yang lebih aneh dari itu percaya saya. Kalau dari Rasulullah, dia kan nggak pernah berdusta, gitu ya. Jadi memang waktu itu orang tidak percaya. Kenapa? Karena waktu itu ceritanya, logikanya Rasulullah cerita saya terbang, maka orang-orang tidak percaya. Tapi kalau cerita saya ngimpi pasti percaya. Ini dari segi logika yang keterima pasti yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Kenapa? Karena ketika terjadi penentangan pasti ceritanya begitu. Kalau ceritanya ngimpi pasti semuanya percaya. Pasti percaya aja, namanya mimpi ya kan. Maka pasti dengan jasad dan ruh, itu namanya toy. Ya, Rasulullah pergi waktu malam sebelum waktu subuh sudah sampai lagi. Itu nggak mungkin, mustahil. Mau secepat cahaya, beribu-ribu cahaya nggak mungkin. Ya, nggak mungkin itu terjadi. Dan diceritakan Rasulullah melihat surga, neraka dan macam-macam lah. Ya,
itu balik lagi sebelum subuh. Tapi dikatakan di dalam kitab Fathul Muin, Rasulullah tidak sempat untuk mengajarkan sholat subuh karena waktunya itu mepet ya, sehingga akhirnya pertama kali sholat yang dilaksanakan oleh para sahabat itu sholat zuhur ya, sholat zuhur ya. Kenapa bisa begitu? Itulah kuasa Allah, karena Allah ini berkuasa tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi Imam Nawawi sampai meriwayatkan ada terjadi orang sampai 8 kali khatam dalam satu hari Ramadan, dan saya tidak pernah mendapatkan riwayat lebih dari itu. Itu paling top ya, paling topnya manusia bisa khatam Quran satu hari 8 kali ya. Kalau kita ya setahun belum perlu khatam, 2 tahun belum tentu juga khatam ya. Ya 10 tahun belum tentu juga ya. Bagaimana ya, beda. Memang kita beda dengan sahabat ya, tapi bedanya sedikit. Kata ada yang bilang sedikit ya, kalau sahabat sedikit makan, kita sedikit makan. Kalau sahabat sedikit tidur, kita sedikit tidur katanya. Ya, ya. Wallahu alam. Waqad sami'tu, dan sungguh saya telah mendengar syekhona ya, guru kami Sayyidi Ali ya, Sayyidi Alian Al-Khawas ya. Dia punya guru nih, Imam Syarif punya guru namanya Ali Al-Khawas. Ali Al-Khawas ini ummi, tidak bisa baca, tapi dia tahu ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Dari mana? Dari cahaya yang keluar dari hadis itu. Oh, susah lagi nih kalau dibayangin, kalau dilogikain. Ya memang tidak semua perkara itu bisa masuk dengan logika kita, dan tidak semua perkara itu standarnya standar kita. Dalam riwayat Imam Abu Hanifah itu sholat ya 40 hari ya, sholat 40 tahun dengan wudu isya dan subuh ya, dengan wudu isya dan subuh selama 40 tahun ya. Wah, nggak masuk di akal, memang dia nggak kencing, nggak kentut dan segala macam. Lah itu memang begitu. Maksudnya apa? Orang-orang yang Allah pilih bisa terjadi seperti itu ya. Khawariqul lil adah namanya. Khawariqul lil adah itu berbeda dengan kebiasaan, atau khawariq ini artinya merobek kebiasaan ya, menyalahi kebiasaan, tidak sesuai dengan umumnya manusia, orang umum orang bilangnya ya. Dia Ali Al-Khawas ini guru daripada Imam Asy-Sya'rani. Yaqulu ya, berkata guru saya Imam Ali Al-Khawas, wa ma thamma anfa'u li auladil ulama was salihin min ad-du'a'i lahum bi zahil ghaib. Ma thamma, tidaklah di sana anfa'u, yang lebih bermanfaat, li auladil ulama'i ya was salihin, kepada para anak-anak yang ulama dan orang saleh, min ad-du'a'i lahum bi zahil ghaib ya. Tidak ada yang lebih bermanfaat ya, ulama kepada anak-anaknya, orang saleh kepada anak-anaknya, yang kecuali apa ya, ad-du'a lahum bizahil ghaib, berdoa kepada Allah dengan Allah yang maha ghaib ya. Jadi tidak ada ya, usaha apapun yang dilakukan tidak akan bisa merubah ya, hanya sedikit ya, hanya sedikit. Yang bisa merubah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi serahkan pada Allah ya, paling banyak menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain ya, serahkan pada Allah. Ma'atafwidi amrihim ilallah ta'ala, berserta dengan doa dan serahkan urusan pada Allah. Ini namanya tawakal yang tinggi begitu ya. Tapi usahanya tetap ada, usaha zahir itu syariat namanya. Jadi ada seorang naik onta ya, masuk ke masjid, tidak diikat ontanya. Kata Nabi ya, kenapa kamu tidak ikat ontamu? Kata dia, ya Nabi, saya serahkan urusan pada Allah. Kata dia. Lah, kata Nabi, salah, kamu ikat ontamu, setelah diikat serahkan pada Allah. Jadi jangan salah kaprah, serahkan pada Allah, nggak mau ngapa-ngapain aja, males itu. Saya mah nyari rezeki, serahkan pada Allah, rezeki saya pasti datang, kata dia. Itu namanya males. Akhirnya dia hatinya tamak nanti memakhluk, nggak nyari duit itu, siapa yang mau ngasih nih katanya. Nah itu bahaya ya. Jadi belum sampai dia ya, kalau istilah tasawuf namanya mau tajrid ya, tajrid tapi hatinya masih jerit-jerit, masih jerit-jerit. Kalau nggak ada yang ngasih ya begitu. Jadi urusan dunianya dilaksanakan ya, tetap ngasih apa istilahnya, ngasih tahu, tetap apa istilahnya, mengarahkan anaknya, kemudian dia doakan pada malam hari, kemudian dia serahkan urusan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perkara yang paling manfaat ya dibandingkan yang perkara yang lain. Wa dzalika li anna ahadahum yutarabba. Kenapa? Kenapa bisa terjadi? Karena li'anna ahadahum yutarabba fi dalali
ala walidihi ma'a musa'adati ummihi in kanat. Karena apa adanya mereka, kenapa mereka itu susah diatur, anak kiai susah. Anak kiai susah ya. Susah kenapa? Karena mereka yutarabba, dia ditarbiyah ya, dididik ya. Dia fidalali ala walidihi, dia dididik di tempat bapaknya, di lingkungan bapaknya ya, bersama ibunya ya. Wa yaqti bi ta'zimin nas, dan dia mencukupi daripada takzimnya manusia lahu kepada dia. Jadi begini, anaknya kiai biasanya ya, Jawa Timur terutama nih banyaknya saya lihat. Anak-anak kiai gus-gus itu atau gawagis ya, para kumpulan gus-gus itu, dia itu mau ngapain aja bebas ya. Itu santrinya pada siap takzim cium tangan. Jadi ketika dia melihat itu, akhirnya dia merasa ya, dengan begini ya nggak usah ngaji pintar juga saya dimuliakan ya. Dia merasa begitu, jadi dia malas ngaji. Kenapa? Nggak ngaji, nggak pintar juga nggak apa-apa, orang pada muliain dia ya. Bihukmi tabi'i li abihi, karena mengikuti daripada bapaknya. Jadi dia dimuliakan karena mengikuti bapaknya. Fala yasiru indahu da'iyatun liktisabil fadail ghaliban. Kalau begitu sehingga dia agak menjadi malas ya, tidak ada dorongan untuk mendapatkan keutamaan ilmu secara umumnya begitu, ghaliban secara umum anak kiai itu ngapain saya ngaji pintar-pintar, orang begini aja saya udah dimuliakan begitu. Wa yaqulu fi nafsihi, dan dia berkata dalam dirinya, innalladzi, sungguhnya perkara, kuntu at'abu fi tahsilihi, sungguhnya perkara yang harus saya capek-capek dalam menghasilkan perkara tersebut, minal jah, daripada kemuliaan, wal bil istighal, dengan cara menyibukkan diri bil ilmi, dengan ilmu, war riyadhah, dan juga dengan capek-capek, qad hasala, sungguh telah hasil li untukku ya, biwasitati walidi, dengan perantaraan orang tuaku ya. Kata dia, ngapain saya capek-capek nyari ilmu, saya ngapain capek-capek ngapal Quran 30 juz ya, sampai puyeng kepala, saya begini aja orang pada cium tangan ya. Kata si anaknya, banyak yang begitu katanya ya. Beda ya, bi khilafi auladil awami khususan lil al-fallahin, beda dengan anak-anaknya orang awam, apalagi anaknya petani. Jadi petaninya kuli lagi, bukan yang punya sawah. Kalau punya sawah bos ya, duitnya banyak. Nih kuli cangkul ya, anaknya kuli cangkul, dia pengen, dia berkata dalam hatinya, pengen kalau udah gede lebih dari bapak saya. Pasti begitu dia ya, pengennya ya, kalau untuk urusan di dunia ya pengen dia sekolahnya tinggi katanya, biar jadi tukang insinyur kata Benyamin. Anak saya harus jadi tukang insinyur, udah berapa hektar tanah yang saya jualin biar anak saya jadi tukang insinyur. Akhirnya didoain kata Benyamin, semoga nanti jadi gubernur. Jadi gubernur beneran itu ya, jadi gubernur. Padahal doanya main-main ya. Itu kalau Allah mau kabulkan begitu tuh, main-main terjadi. Yang serius-serius nggak terjadi ya. Perkara dunia kadang-kadang begitu, yang serius masalah gagal, malah yang semangat malah ya, yang serius malah gagal, yang santai-santai urusan dunia malah jadi. Kenapa? Kata ulama, huwallazi ja'alakumul ardha dzalulan famshu fi manakibiha. Allah menjadikan bumi itu dzalulan, ringan, mudah ya, hina juga, pokoknya ringan lah. Famshu fi manakibiha, maka jalanlah kamu fi manakibiha, di atas permukaan bumi. Jadi untuk urusan dunia jalan kaki ya, santai aja ya. Fantashiru fil ard ya, kalau kamu udah selesai sholat, fa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ard, kalau udah urusan sholat Jumatnya selesai, fantashiru, menyebar, kamu nyari duit menyebar aja, nyebar ya, kemana kayak pokoknya nyebar aja. Tapi kalau urusan akhirat kata ulama, fafirru ilallah, lari kamu ke Allah, jangan jalan tapi lari ya. Kalau untuk urusan, makanya kebanyakan urusan dunia yang santai-santai itu malah duitnya banyak, yang kerja ngangkat batu ya, mecahin batu malah duitnya nggak ada duitnya. Ada orang sini nggak gablok katanya udah capek banget ngangkat batu ya, setiap hari itu, tiap hari. Ada, saya pernah lihat di YouTube itu, orang kerjanya ngangkat itu itu yang kuning apa namanya, bukan itu belerang, itu cuman harganya berapa puluh ribu doang itu, dari bawah sampai atas itu, dari kawah-kawah itu ya. Kasihan ya. Ya itu kadang-kadang begitu memang urusan dunia, yang santai-santai kerjanya malah duitnya banyakan ya. Yang udah capek ya, udah pala jadi kaki, kaki jadi pala, itu nggak dapat apa-apa. Malah kadang-kadang tukang bangunan ya,
Bulan puasa dia kerja, ya karena apa? Karena alasannya ya kalau nggak kerja nggak dapat duit begitu. Akhirnya dia nggak puasa ya, kasihan padahal ya, kasihan ya. Maka kita tuh doanya apa? Dikasih rezeki mudah tanpa perlu capek-capek yang memayahkan sehingga kita tidak bisa melakukan ibadah yang lain. Yaitu, jadi kalau kita minta rezeki sama Allah, rezekinya yang gampang, yang caranya mudah, yang tidak melalaikan kita daripada mengingat Allah, itu banyak doa. Wa yaqulu, ya, kemudian kenapa bi khilafi auladil awam khususan al-fallahin fa inna ahaduhum yaftahu ainahu ala darbi wal habsi wal ihana min al-hukam wa a'wanihim. Karena mereka begitu melek, ya, yaftahu ainahu, melek matanya, membuka matanya, ala darbi, mereka merasakan benturan, ya, pukulan, ya, benturan, susah maksudnya, wal habsi, kadang-kadang mereka itu tertahan, mau ngapa-ngapain nggak bisa karena nggak punya kemampuan, wal ihana, hidup dalam penghinaan, minal hukam, baik penghinaan itu daripada hukam, daripada aparat, daripada pembesar-pembesar daripada kerajaan, pembesar-pembesar dari pemerintah, wa a'wanihim, dan petugas-petugasnya, wa ya'khuduna, dan kadang petugasnya itu mengambil minum dari mereka al kharaj, pajak, ya, pajak pungli gitu ya, bil ihana, kadang dimintain pajak, dimintain pungli, bil ihana, dengan cara hina, asyadidah, ya, yang berat, ya. Orang naruh pasir aja ditaruh minta duit, ya. Jadi apa-apa dimintain, ya. Ada orang lewat, pasir ditaruh duit. Nanti gantian tuh, nanti ganti ini, itu begitu tuh kerjaannya tuh. Jadi kalau orang kecil begitu kerjanya, dipalakin mulu, susah dia. Ya kalau orang gede takut ya. Orang baru taruh pasir, ya. udah yang datang, ya. Fayasiru, maka orang-orang awam tersebut yasir menjadi yatafakkaru, berpikir, fi amalin hilatin, dalam urusan amal. Hilah itu taktik, siasat, bagaimana saya bisa keluar dari kesusahan, ya tu'tiquhu, yang akan membebaskan dia min daripada kesusahan. Fayulhimuhu al-haqqu ta'ala ayyastaghila bil ilmi wal Qur'an, maka Allah memberi ilham, udah kamu sibukkan diri dengan ilmu dan Al-Qur'an, sibuk belajar Al-Quran, Allah akan tinggikan derajatmu. Fala yazalu kullama azamahun nasu yazdadu rukbatan fil ilmi wal mujahadah hatta yasira syekhul Islam atau syekhut tariqah, sehingga akhirnya mereka tidak henti-hentinya belajar, ya, menghafal Al-Quran. Kullama azamahun nasu, setiap manusia itu mengagungkan, memuliakan dia, ya, dengan sebab ilmunya, yazdadu rukbatan fil ilmi, maka dia tambah semangat untuk nambah ilmunya, wal mujahadah, semangat untuk mujahadah, hatta yasira, sehingga dia sampai menjadi syekhul Islam atau syekhut tariq atau syekh tariq, atau pemimpin daripada tariqat, ya, pemimpin daripada Islam, ya, Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dan kebanyakan banyak mereka ulama-ulama itu dari orang-orang golongan yang susah. Imam Syafi'i itu termasuk orang yang belajar sampai saking susahnya dia sampai ngumpulin tulang-tulang, ditulis ilmunya, ya, nggak kuat beli buku nggak kuat, ya, dia tulis di tulang-tulang, dia tulis di kulit-kulit, dia kumpulin kertas-kertas sisa-sisa buangan orang-orang kerajaan, ya, di kantor-kantor yang dibuang, diambil, dia kumpulin buat tulis ilmu. Datang ke si Imam Malik, dia karena nggak ada kertas, akhirnya dia tulis pakai ludah. Jadi Imam Malik ini kalau ngajar maunya murid-muridnya punya buku, ya, karena al ilmu sayyidun wal kitabah qayyuduha, ilmu itu seperti binatang liar, tulisan itu, ya, buku itu sebagai apa saja pengikat daripada binatang itu biar nggak kemana-mana. Maka dia mau kalau ngaji harus pakai buku Imam Malik, ya. Lah Imam Syafi'i datang, dia nggak punya buku, nggak kuat beli. Akhirnya dia pakai ludah, ditulis di telapak tangannya. Dia ngapal, sebenarnya buat ngapal itu. Kalau zaman dulu namanya lauh. Jadi orang zaman dulu, katanya orang dulu, kakek saya tuh kalau dia belajar dia ada papan, dikasih papan, nanti gurunya nerangin tuh, ditulis di papan, kemudian itu kakek saya tuh biasa nulis di papan tuh, nulis, setelah itu dihafal langsung dihapus. Jadi setiap sekolah langsung hafal dia zaman dulu tuh SR.
Zaman Belanda gitu, zaman Wilhelmina kata kakek saya. Jadi setiap hari ngapal, ya ditulis, hafal, sudah hafal dihapus, begitu. Ya biasanya orang-orang dulu hafalannya banyak memang. Kenapa? Karena sekolahnya harus ngapal, karena nggak ada buku-buku mahal. Itu kisah kakek saya cerita. Lah Imam Syafi'i begitu, nggak kuat beli buku, akhirnya dia pakai tangan, pakai ludah. Itu nggak langsung hafal. Sehingga dipanggil sama Imam Malik, sini kamu main-main aja. Saya lihat tadi main ludah. Sekolah ngaji main-main aja sini. Terus kata Imam Syafi'i, itu dikatakan umurnya masih belasan tahun ya, masih di bawah 15 tahun dikatakan. Ada yang 15, 16 sekitar itulah. Imam Syafi'i ditanya, kemudian dia katakan, "Wah Syekh, semua yang kamu dikte saya sudah hafal. Coba ya, jangan main-main kamu." Oh, ternyata hafal betul. Wah, Imam Malik heran ini. Murid saya ini paling cerdas ini. Jadi hafal semua yang didikte sampai berapa hari yang lalu udah dihafal semua Imam Syafi'i. Itu saking hebatnya Imam Syafi'i. Karena susah hidupnya. Pada waktu Imam Bukhari merantau, ya, Imam Bukhari merantau mau belajar fikih. Ternyata hafalannya kuat. Sama gurunya, kamu nggak usah belajar fikih, belajar hadis. Akhirnya dia ngapal hadis. Sampai akhirnya dia jadi syekhul hadis. Jadi kalau mengatakan syekhoni, riwayat daripada dua orang syekh dalam hadis, berarti Imam Bukhari dan Muslim. Hafal ya, sampai desas-desus itu ya, bahwa Imam Bukhari hafal hadis. Ketika di Baghdad itu udah banyak yang ngomongin Imam Bukhari hafal hadis, orang hebat. Akhirnya ulama hadis nggak terima. Yuk kita tes. Dites, didudukkan Imam Bukhari di majlisnya para ulama-ulama syekhul hadis. Ditanya hadisnya, rawinya, ya, periwayat hadis itu, rawinya, ya, sanadnya hadis ditukar-tukar, ya, hingga Imam Bukhari mengatakan saya tidak tahu hadis itu. Setelah semua selesai bertanya itu sampai ratusan dikatakan orang, ya, ada yang mengatakan sampai ratusan, sampai ribuan, sampai ratusan lah orang yang ngumpul untuk ngetes Imam Bukhari. Akhirnya Imam Bukhari dari satu-satu yang tadi disebutkan, Imam Bukhari kembalikan semua sanad hadisnya. Hadis nomor 1 itu sanadnya hadis nomor 5, hadis nomor 2 sanadnya nomor 10, hadis nomor 3 itu sanadnya adalah hadis itu. Jadi diputar-putar sehingga akhirnya dia terkenal menjadi orang paling hebat dalam bidang hadis. Imam Sibawayh ya belajar fikih, ya, Imam Sibawayh belajar fikih. Baca kitabnya salah, ya, nahwunya salah, kaidah bahasa Arab salah. Kamu belajar fikih nggak beres baca kitab, pergi, ya, kata gurunya. Belajar nahwu dulu. Akhirnya Imam Sibawayh belajar nahwu, akhirnya dia paling jago dalam ilmu nahwu, ya. Itu orang-orang terdahulu begitu semangat. Ada namanya Sultanul Aulia Izzuddin Ibni Abdissalam. Izzuddin Ibni Abdissalam ini orang biasa, ya, udah tua tapi belum ngaji, ya, udah punya istri tapi belum pinter. Suatu saat dia itu malam junub, ya, mimpi. Akhirnya dia mandi dalam keadaan musim dingin di Mesir, ya. Kemudian dia tidur lagi, junub lagi, dia mandi lagi, tidur lagi, junub lagi, sampai berkali-kali, sampai akhirnya dia sakit, ya, saking dia malam udah kedinginan. Ya, pagi-pagi ditengokin sama pamannya. Kata pamannya, Izzuddin, kamu itu, ya, orang bodoh, ya. Orang kalau misalnya fikihnya tahu, dia tahu kalau memang seandainya saya ini mandi itu bisa sakit, saya bisa ganti dengan tayamum. Tapi dasar kamu ini orang bodoh, kata paman. Oh, sakit hati dia. Ya, sakit hati, dia tua baru ngaji sampai dia jadi ulama besar, sampai dia digelar Sultanul Ulama, pemimpinnya atau rajanya ulama. Ya, ada Sultanul Aulia, ada Sultanul Ulama. Kenapa? Saking wibawanya Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam, sampai raja pun tunduk pada dia. Pernah suatu saat ya, dia diangkat menjadi mufti, jadi mufti kerajaan Mesir. Kata Syekh Izzuddin, saya kalau fatwa jangan ada yang boleh nolak. Kalau begitu saya siap jadi mufti. Oke, kata raja, siap. Akhirnya dialah jadi mufti, ya, jadi mufti kerajaan Mesir pada waktu itu. Zamannya Syekh Muzaffaruddin, ya, Saifuddin Al-Quds, yang Saifuddin Quds yang bisa mengalahkan istilahnya Mongol, ya, satu-satunya raja yang mengalahkan Mongol, dan setelah itu Mongol tidak ada kekuatan lagi untuk menghancurkan Islam. Yang lain udah hancur semua. Jadi mufti, suatu saat dia itu berfatwa yang fatwanya nggak cocok dengan kerajaan.
disuruh cabut. Kata Sayyidina Zaid, kalau cabut saya yang cabut nih. Ya udah kalau mau cabut sana. Akhirnya Sayyidina Zaid siap, saya akan pindah dari Mesir. Begitu Sayyidina Zaid pindah dari Mesir, itu rakyat-rakyatnya pada ngikutin, ya. Pada kalau saya pindah, saya pindah juga. Ayo pindah. Semuanya pada ngikutin. Akhirnya rajanya ketakutan lah. Kalau begini saya nggak jadi raja dong. Rakyatnya pada pindah. Akhirnya raja minta maaf, ditarik lagi. Itu Izzuddin ibni Abdissalam, sehingga akhirnya balik lagi ya. Kenapa? Karena raja takut sama rakyatnya, kalau nggak ada berarti kosong, jadi nggak jadi raja ya. Makanya beliau bergerak Sultanul Ulama ya. Kenapa? Ya karena orang-orang itu terdidik daripada orang-orang yang biasa, orang susah, tapi karena dia melihat saya harus bisa mengalahkan, akhirnya menjadi orang-orang besar. Termasuk Imam Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, Ahmad Al-Ghazali, bapaknya dikatakan penjual manisan, ya, penjual manisan, ya. Bapaknya itu pengen punya anak jadi orang alim. Dia orang susah, tapi separuh dari dagangannya itu selalu dikasih santri. Separuh dia jual, separuhnya dia sedekahkan pada santri karena saking cintanya. Akhirnya punya anak Ahmad dan Muhammad, ya. Muhammad ini Imam Ghazali paling pintar pada masanya, sampai punya gelar Hujjatul Islam, ya, hujjahnya orang Islam. Kenapa? Karena dia ini dari orang-orang yang pengen maju. Pokoknya saya tidak boleh kalah dengan orang lain, dan saya harus bisa mengangkat derajat keluarga saya. Ini kata Imam Syarani. Kebanyakan begitu. Jadi kalau orang udah keluarga besar, dia males, ya. Kenapa? Karena udah cukup dengan pengaruh bapaknya, kekayaan bapaknya. Kalau orang-orang susah, dia pengen untuk merubah, ya, berhilah. Hilah ini taktik bersiasat bagaimana menjadi orang-orang besar dengan perjuangan, ya, dengan darah dan air mata katanya, ya. Maka kata Imam Asy-Sya'rani, ya, maka yang paling bermanfaat buat orang untuk mendidik anaknya, apalagi dia dari anaknya kiai, ya, yaitu dia banyak menyerahkan urusan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama-ulama terdahulu itu, ya, memang senantiasa menyerahkan urusan pada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah pun menjadikan mereka anak-anaknya yang penerus. Jadi anak-anak Imam Sya'rani, anaknya Imam As-Subki Taqiyuddin As-Subki punya anak, akhirnya Tajuddin As-Subki bahkan lebih hebat dari bapaknya. Imam Romli, ya, Romli Kabir punya anak Romli Saghir, sampai Imam Romli Saghir punya gelar Imam Syafi'i kecil di Mesir, ya, lebih hebat dari bapaknya. Bisa terjadi, bisa. Kenapa? Tafwidi ilallah, saya menyerahkan urusan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada bertanya silakan. Iya. Ya, ya, belum dengar yang itu. Jadi perempuan gimana? Iya, dia jadi istrinya lagi goreng ikan, terus dia bilang mau mandi dulu. Keluar jadi perempuan. Dia perempuan, dia ikut raja beberapa tahun balik lagi. Oh iya ada. Ya, tapi kisahnya kalau nggak salah begini, dia mandi, kemudian tiba-tiba itu Imam Nawawi menulis dalam kitab Tibyan, ada kisah dia mandi, tiba-tiba dia muncul di tempat lain. Ya kan, akhir sampai berapa tahun kemudian, kalau nggak salah berapa tahun, sampai 20 tahun atau lebih itu, kemudian dia mandi lagi, kembali ke masa lalu kalau nggak salah gitu. Itu gara-gara tidak percaya, wallahu alam, ya. Tapi itu riwayatnya memang ceritanya belum nggak begitu belum diverifikasi atau bilang. Jadi kisah-kisah, ya, itu semacam kayak kisah Israiliyat lah. Apa sih kisah Israiliyat? Itu kisah-kisah orang terdahulu yang kebenarannya itu belum diverifikasi. Tapi Rasulullah mengatakan dalam hadis Bukhari, haditsu an Bani Israil la haraj. Ceritakan aja kisah Bani Israil, enggak dosa, boleh. Kisah-kisah itu yang mengandung ibrah, yang mengandung pelajaran, kisahkan aja. Tapi kata Rasulullah, la tusaddiqu wa la tukadzibu. Jangan kamu benarkan dan juga jangan dustakan. Kenapa? Bisa benar itu cerita,
ya emang kisah nyata, bisa juga itu emang bohong. Jadi kamu ceritakan aja untuk mengambil ibrah itu pelajaran, apa yang bisa dipetik daripada kisah itu. Jadi cerita-cerita yang memang sumbernya belum jelas itu tidak langsung langsung ditolak, kecuali kisahnya itu bertentangan dengan syariat baru ditolak. Tapi kalau tidak bertentangan syariat, di situ ada di situ ada ibrah, ada pelajaran yang bisa dipetik, ada hikmah yang bisa diambil. Nabi katakan ceritakan saja, enggak dosa. Ya, ini termasuk di dalam kitab Bukhari, kitab ilm, ya, tentang bab ilmu. Ya, kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dari saya walaupun satu ayat. Haditsu an bani Israil la haraj, ceritakan kisah Israiliyat la haraj, tidak dosa. Kalau Israiliyatnya bertentangan dengan syariat, ya kita tolak, wajib. Kisah apa? Kayak kisah Nabi Isa disalib misalnya, itu tolak, wajib. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat. Tapi selagi kisah Israiliyat tidak bertentangan syariat, bahkan Nabi perintahkan kita ceritakan saja, ambil hikmahnya, ya boleh-boleh aja, ya walaupun belum terverifikasi, orang bilang. Lagi? Ya, gimana? Sekarang kan banyak kasus misalnya ada cewek stop 3 hari. Iya. Sama ya di ajem tuh anak laki bunuh satu keluarga. Iya. Nah itu untuk nyerahin kepada Allah. Kita kan sekarang punya anak. Takut ya? Biar dijaga. Ya kayak di pondok ada yang kemarin ada yang anak dipukulin sama teman-temannya ya. Iya. Terus pulang pondok tinggal mati gitu ya, tinggal nyawa, udah hilang nyawanya, ya kan. Ya itulah. Jadi ketika memang kata ulama, kita usahanya udah nih, ya kita udah di pondok juga, kita udah pesen sama kiai, sama pengurus, ya kan. Tapi nggak tahu anak kita diapain, ya kan, kita nggak tahu. Maka itu memang kuat sekali doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena apa? Nanti Allah akan berubah. Ya buktinya apa? Buktinya banyak ya. Kita itu kalau nggak dijaga sama Allah, kita tidur, itu kuping kita masuk, kalau jengking bisa tuh. Kuping kita masuk ke labang bisa, nggak bisa. Tapi karena Allah jaga sebetulnya. Sehingga kita tidur bisa sampai bangun nggak apa-apa ya. Kalau mau ngapa-ngapa tahu ada ular masuk, ya nyatek kita bisa aja, bisa. Sama seperti anak kita, ya takut diapa-apain. Ya makanya penyerahan diri pada Allah penting sekali, ya walaupun usahanya udah ada ya. Gitu. Kenapa? Ketika kita kan ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang mengingatku pada waktu lapang, maka aku akan mengingat dia pada waktu sempit. Ya. Mengingat Allah ketika lapang, maka ketika sempit Allah akan mengingat. Ini ulama mengatakan kalau keadaan kita lagi lapang, kita banyak menyerahkan diri pada Allah. Nanti kalau urusan-urusan genting, urusan-urusan yang istilahnya kayak model-model itu darurat, maka nanti Allah akan cepat menolong. Ya karena apa? Kita waktu lagi longgar mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak kejadian, ada orang ya dapat ilham di sini jalan tuh di Eropa, kalau salah cerita orang Islam. Dia jalan, ya. Dia jalan itu ada laki-laki yang beberapa orang pengen memperkosa lah. Tiba-tiba orang itu pada kabur, lari. Akhirnya perempuan itu selamat, ya, orang Islam pakai jilbab. Terus akhirnya ternyata laki-laki itu dikatakan dia melihat ada sosok yang besar yang ada di samping perempuan tersebut yang melindunginya. Sehingga laki-laki yang nongkrong yang tadinya mau berbuat jahat nggak berani. Nah itu dari mana? Sebab apa? Amalan kita. Ya sebab amalan kita sehingga Allah jaga. Sebetulnya bisa terjadi dia ngapa-ngapa ya. Gitu. Maka kalau Allah nggak jaga, saya punya teman perkara remeh-temeh, anaknya main kerdus, pakai pulpen, dia tusuk kerdusnya ditarik, begitu aja remeh. Ya Allah alam bagaimana tuh. Begitu dia tarik nggak bisa, kencang-kencangnya dia tarik, anak umur 3-4 tahun lah, tarik kena matanya. Dan kata dokter harus operasi sekarang, harus bayar. Kalau nggak dioperasi dibiarin tuh di rumah sakit Ciledug, dioperasi. Kayak gitu kan kita perkara yang kadang-kadang kita istilahnya nggak sangkan-sangkan, orang bilang nggak sangan-sangan gitu, tahu tidak banyak kejadian. Maka kalau kita tidak berserah diri pada Allah, nanti bahaya. Ya serahkan pada Allah. Memang usaha amalan kita jaga, ya amalan yang penting, kemudian serahkan pada Allah, nanti Allah yang jaga. Mungkin akan ada kejadian, tapi akhirnya Allah belokkan kejadiannya. Itu bisa saja. Dan kita lihat juga ada orang ya lagi berantem sama satu perempuan,
Akhirnya dia marah-marah, dia samperin perempuan, dimarahin. Ternyata nggak lama ada yang jatuh dari atas. Ya, untung dia marah-marah tadi. Ya, kalau dia nggak marah, dia nggak nyamperin si perempuannya itu, ya, dia di situ, posisi situ akan ketimpan itu. Ya Allah kalau mau menghindarkan daripada bahaya gampang sekali. Yang tidak sangan-sangan orang bilang, yang tidak bisa diperkirakan itu pertolongan Allah. Nah, itu apa? Tafwidi ilallah, ya. Kita serahkan urusan kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan doa yang kuat, ya. Banyak kejadiannya. Kejadian itu banyak sekali sebenarnya, ya. Yang mau saya pernah kejadian ini, ya. Saya lagi naik motor. Waktu itu kejadiannya Idul Adha. Benar-benar Idul Adha. Jadi begitu saya lewat ramai, ya, saya lewat ramai baru kejadian. Jadi ada orang dari arah Tangerang, pas di depan pom bensin Ciledug tuh, yang sebelum dekat Budi Luhur, itu mobil dari arah Tangerang Ciledug sana itu ngelewatin pembatas yang di tengah, nabrak 3 motor, mati langsung di tempat. Mau sholat Idul Adha. Seandainya saya mungkin beberapa menit itu duluan, mungkin saya yang kena. Ya, itulah kan bentuk Allah menjaga. Begitu saya lewat baru kejadian, pulak ditabrak itu di depan pom bensin, saya ingat banget. Ya, jadi pas kejadian itu sajadah darah semua isinya. Ya, orang mau berangkat itu ada meninggal. Ya, habis mandi, pokoknya semangat gitu kan, meninggal, ya. Di Bintaro pernah kejadian kan tuh, tragedi Bintaro, ya kan. Nah itu bagaimana? Wa fawwidu amri ilallah. Jadi ada orang, ya, Syekh siapa kalau nggak salah, Syekh orang Yaman kalau nggak salah, dia punya barang itu harus dikirim, ya, kapal di pelabuhan. Tiba-tiba ada kabar bahwa barang yang dia itu, barang dagangannya dia itu tenggelam kapalnya. Terus dia pikir, kan saya sudah mengamalkan hadis Nabi, ya. Apa hadis Nabi? Dawwau mardakum bisadaqah, ya, hasinu amwalakum bizakah. Ya, sembuhkanlah orang yang sakit di antara kamu dengan bayar sedekah. Sedekah itu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Ya, wa hasinu amwalakum bizakah. Jagalah hartamu dengan keluarkan zakatnya. Lah, saya habis keluarkan zakat dagang, masa sih tenggelam? Tiba-tiba ada kabar, alhamdulillah Syekh. Jadi waktu barangnya nyampe ke pelabuhan, kapal udah berangkat, terlambat ya karena macet itu, akhirnya sampai ke pelabuhan terlambat, sehingga kapal itu lewat, ya, kapal itu udah lewat, akhirnya dia dimasukin ke kapal yang berikutnya. Lah ternyata kapal yang udah lewat itu tenggelam. Kenapa? Dia yakinnya apa? Rasulullah bersabda, dawwau mardakum bisadaqah, sembuhkanlah orang yang sakit di antara kamu dengan bayar sedekah. Bayar sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit tolak bala, orang bilang. Dan jagalah hartamu dengan keluarkan zakatnya. Dalam kitab Kashful Ghamah disebutkan ada syekh itu sakit bisul, semacam bisul. Kalau orang kita Brahman, ya, Brahman itu bisul yang gede, enggak sembuh-sembuh, ya. Dan bisulnya di muka. Wah, pokoknya ulama sampai dia udah berobat kemana enggak sembuh-sembuh, pusing dia. Dia minta doa, tolong doakan saya, jamaah, ini saya sakit udah lama enggak sembuh-sembuh. Akhirnya jamaah itu ada jamaah ibu-ibu. Malam itu ngimpinya suruh kasih tahu Syekh itu, suruh sedekah air. Akhirnya dia ngasih surat. Ya, saya ngasih surat kertas ke saya ngimpi malam ketemu, ya, ngimpinya itu perintah untuk bersedekah air. Akhirnya dia laksanakan itu, si syekhnya itu. Dia begitu dengar cerita itu langsung dia sedekah di depan rumahnya air putih. Orang lewat musafir dia minum, silahkan diminum gitu. Tiba-tiba itu langsung itu kempes Brahmanya, istilahnya bisulnya, kemudian akhirnya ganteng lagi si syekhnya itu. Jadi ganteng lagi. Itu gara-gara sedekah. Itu macam sebab-sebab menolak daripada bahaya sedekah, ya, zakat, doa yang keras itu, doa yang kuat itu termasuk cara untuk menjaga, ya. Ini perintah dari Rasulullah. Itu ada kitab Kashful Ghamah. Kashful Ghamah artinya membuka daripada kesusahan-kesusahan, ya. Amal-amalan yang bisa membuka kesusahan. Apa? Ternyata banyak dari amalan itu yang untuk menghilangkan susah, banyak sedekah. Nah, jadi sedekah ini itu amalan-amalan yang paling cepat untuk menghilangkan kesusahan hidup. Wallahu a'lam. Cukup ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.